Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sin Surabaya, setelah beberapa kali gagal live ya, saya akhirnya langsung menuju tempat tinggal Mas Nyoman Denny ini di kawasan perumahan apa Mas? Griyasana Juanda. Griyasana Juanda ya. Dan ternyata lebih asik langsung datang ini ya. Banyak koleksi yang bisa saya lihat langsung, dan semuanya reptil, ada juga ikan-ikannya ya, ikan hias. Mas, apa alasan kok milih reptil? Dan ternyata ada ini yang tidak terlihat di sini, ular ya? Iya. Lagi ada di rumah orang tua ya. Saya kepenuhan Pak. Apa kalau pokok sukanya ke reptil, pemeliharaannya gampang atau ada alasan lain ini? Ya, jadi untuk sebelumnya mohon maaf Pak, sebelumnya sinyalnya kemarin Naik kelas ya. buruk ya. Jadi untuk reptil ini memang awalnya dari ketertarikan Pak, bukan hobi. Ketertarikan. Jadi waktu itu saya memang profesi saya sebagai jurnalis kan banyak meliput kegiatan apa saja, termasuk pameran reptil waktu itu. Ya 6 tahun yang lalu lah. Itu masih sering meliput kegiatan reptil. Nah, di situ saya tertariknya itu apa sih yang menjadi daya tarik para pemelihara reptil ini. Waktu itu saya mewawancarai kan banyak orang. Jadi apa yang menjadi daya tarik? Di situ saya perhatikan apa yang menjadi daya tariknya. Salah satunya di reptil itu ternyata yang menjadi daya tarik itu morphnya, Pak, kelainan genetik. Jadi untuk di reptil ini sangat banyak sekali kelainan genetik yang menjadi daya tarik. Nah, kelainan genetik ini bisa membuat warna yang menjadi normal untuk sebuah retik itu akhirnya banyak varian, banyak sekali warna. Karena teman-teman breeder, peternak itu sangat pandai untuk melihat apa namanya, untuk morphnya ini, morphnya di reptil ini ada banyak sekali. Untuk di yang saya pelihara ini kan saat ini saya ada iguana, ada leopard gecko, ada tarantula, ada ular juga. Itu memang memiliki morph jenis atau jenis sendiri, jadi memang itu yang menjadi daya tarik saya. Jadi warnanya nggak stabil sama gitu ya? Iya, jadi untuk di reptil itu morphnya itu memang yang membedakan kelainan genetiknya itu antara warna dan motif Pak ya. Itu yang menjadi daya tarik untuk di reptil. Di situ. Nah ini bisa disebutin mas jenisnya apa itu saat ini yang dari kiri itu? Kalau ini leopard gecko Pak. Untuk leopard gecko ini datanya saya nggak hafal Pak ya. Karena leopard gecko ini sangat banyak sekali Pak, sangat banyak. Ya kalau saya sih mungkin orang yang awal di reptil. Jadi yang setahu saya mob terbanyak itu ya ini leopard of gecko ini. Ini mobnya ini salah satunya ada di sini datanya. Kalau yang ini datanya itu tramper Pak. Jadi datanya tramper X tramper. Jadi high tramper X high tramper. Jadi indukannya, asal indukannya. Jadi setiap gecko ini ada datanya. Kalau ini ada datanya sih, tapi lupa saya naruhnya tersimpan di kamar. Ini datanya. Jadi setiap peternak, setiap breeder itu pasti menyimpan data indukannya. Ini dikawinkan dengan apa? Indukannya. Makanya menghasilkan mob yang berbeda-beda. Kalau di leopard gecko ini, kenapa selalu ditulis? Karena mobnya gecko ini terbanyak. Setahu saya. Mungkin banyak reptil yang mobnya juga banyak. Seperti ular itu juga sangat banyak. Gitu Pak. Nah itu tarantulanya? Nah, kalau tarantula ini yang saya miliki ini sebenarnya ada 2. Tapi yang satu kebetulan kemarin saya bawa ke orang tua juga, karena di situ ada tempat khusus saya pelihara reptil di rumah orang tua. Kamar saya waktu saya zaman sekolah ada kamar khusus buat pelihara pet saya gitu.
Jadi kalau tarantula yang saya miliki ini tarantula low venom Pak ya, low venom. Jadi tarantula itu kan mengandung venom, mengandung apa ya, racun ya. Bisa ya. Nah, tapi ini yang berjenis low venom atau bisa rendah. Oh, oke. Nah, ini jenisnya Nandu chromatus. Dan saya punya yang satunya itu Grammostola pulchripes. Nama latinnya. Jadi ini low venom, tapi berhubung saya ini orang yang tidak apa namanya, orang yang panikan Mbak. Kan binatang ini kalau panik semakin cepat larinya. Oke. Nah, jadi saya nggak pernah menghandle langsung, tapi saya juga menghimbau sama teman-teman yang memiliki tarantula itu kalau tidak terbiasa memegang, jangan memegang. Karena ini membutuhkan ketenangan tarantula. Karena sekali lari juga cepet banget ya tarantula. Reaksi dia. Ya karena dia suka manjat juga. Ya kayak Spiderman gitu ya. Iya. Yang sangat cepet juga. Nah, makannya yang paling banyak yang mana nih Mas? Kalau untuk makan Pak ya, untuk iguana ini makannya ini dia yang awalnya itu utamanya sayur-sayuran. Jadi kalau iguana ini untuk makan juga banyak ini Pak, iguana ini lumayan lah makannya. Dia kebutuhan utamanya itu kangkung sama sawi, dan ekstranya itu buah-buahan Pak, ekstranya. Buah-buahan itu ya seminggu 2 kali kan ekstranya, karena untuk melancarkan pencernaan. Tapi kalau di reptil ini Pak, memang khusus untuk iguana, ular, dan beberapa jenis reptil lizard lainnya yang berkaki, itu memang dia untuk pencernaannya dibutuhkan panas, dibutuhkan apa ya, kehangatan di tubuhnya. Jadi untuk para pemilik reptil yang jenis-jenis iguana, ular, atau berkaki lainnya yang membutuhkan extra panas, itu harus meluangkan waktunya untuk menjemur Pak. Pagi hari. Jadi ya mungkin durasinya bermacam-macam Pak ya, melihat umur dari reptil ini sendiri. Jadi kalau semakin baby itu nggak lama lah durasinya, 15 menit gitu. Karena kalau terlalu panas juga tidak baik, bisa hingga fatal menyebabkan kematian. Jamnya biasanya jam berapa Mas? Ya yang paling baik itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi untuk menjemur. Nah, untuk teman-teman yang punya binatang yang butuh kehangatan tapi tidak ada waktu untuk meluangkan menjemur, biasanya mereka menggunakan pakai lampu UVB Pak. Lampu UVB, ya, lampu pengganti matahari ya, lampu basking lah, lampu sorot, lampu spot untuk berjemur. Jadi mereka menghidupkan di saat mereka tidak bisa menjemur, tidak ada waktu untuk menjemur. Seperti itu. Yang paling sulit dari bagian memelihara reptil ini apa Mas? Apa ya Pak ya? Kalau saya kalau makan tadi kan gampang, cari sayur itu sambil jalan gini pasti gampang cari ya. Minum bisa ada tempat minum khusus nggak? Untuk reptil sendiri itu dia memang membutuhkan air Pak, tapi nggak terlalu banyak, nggak seperti hewan mamalia. Reptil ini nggak seperti hewan mamalia untuk kebutuhan minumnya Pak. Iya. Kalau mamalia kan minumnya banyak Pak. Mamalia itu atau pengerat itu. Tapi kalau reptil ini dia itu minumnya sangat sedikit. Contohnya itu bukan tarantula Pak ya. Kalau tarantula kan jenisnya bukan reptil. Kalau seperti ini kan reptil ini atau iguana. Dia itu di makanannya kalau basah dia cukup ya, nggak perlu tambahan air ya. Seperti sayur. Kalau sayur kan saya selalu mencuci dulu Pak. Sayur itu kan basah, terus habis dicuci, dia cukup memenuhi kebutuhan asupan minumnya. Karena biasanya teman-teman juga ada yang mengantisipasi kalau dia dehidrasi, dia memberi minum di kandangnya. Beda-beda sih cara macam-macamnya mereka untuk memelihara petsnya. Jadi relatif gampang memelihara reptil ini Mas ya? Untuk relatif ya gampang Pak. Yang pertama memang apa ya, untuk reptil ini kan gini Pak, untuk reptil itu kan
dia itu mempunyai sifat yang instingnya masih wild. Instingnya masih wild. Tapi binatang reptil ini bisa dibonding, bisa dijinakkan. Ya. Nah, cara menjinakkannya salah satunya ya harus dihandle, Pak. Banyak sentuhan ya. Harus dihandle. Harus dihandle. Nah, kelemahannya hewan reptil ini kalau kita panik. Nah, kalau kita panik, dia ikut panik. Reptil ini. Nah, jadi emosinya mengikuti apa namanya yang melihara ya. Iya, betul sekali. Nah, kayak iguana ini yang saya punya ini, yang saya dapat dari para peternak, yang saya adopsi dari beberapa peternak itu, instingnya kan awalnya juga masih liar semua, Pak. Jadi mereka agresif gitu. Agresif. Nah, salah satunya iguana yang saya punya yang berjenis super red ini masih agresif, Pak. Makanya saya karantina dulu di box seperti ini. Kalau saya masukkan kandang saya yang agak besar, dia akan hampir nabrak kaca, Pak. Nabrak kandangnya, jadi bisa menghancurkan mulutnya. Mukanya bisa hancur. Itu namanya rubbing. Nah, makanya saya karantina terlebih dahulu di box agar dia kalau nabrak nggak terlalu parah lah rubbingnya. Tapi kalau yang ini sudah bonding, sudah jinak ya, yang green. Sampai berapa lama sampai pada titik jinak tadi? Kalau untuk jinak sih macam-macam, Pak. Karena tingkat handlernya itu. Tergantung. Iya, yang mengganggu kita ya. Hewan ini bisa lupa, Pak. Hah? Hewan ini bisa lupa. Dia bisa instingnya akan kembali bisa. Bisa. Kalau kita nggak pernah handle. Ya. Jadi saya dulu punya ular, jenisnya itu boa BCI, boa konstruktor. Dia itu awalnya saya punya itu saya sering handle. Dia sangat jinak. Nah, setelah itu saya banyak kesibukan luar kota. Jadi saya hanya titip ke adik saya buat kasih makan aja. Kalau adik saya kan nggak berani handle. Saya cuma kasih makan seminggu sekali. Akhirnya setelah 3 bulan saya kembali, saya handle, langsung kena tangan saya di sini, Pak. Jadi langsung di strike, di strike. Padahal sebelumnya waktu dari awal itu saya keep itu sekitar 1 tahun, itu nggak pernah strike sama sekali. Hanya 3 bulan saya tinggal udah lupa. Tiba-tiba strike. Namanya hewan ini butuh handle. Akhirnya saya handle lagi pelan-pelan, saya mandikan, saya rendam. Akhirnya kembali lagi instingnya sebagai hewan pets dia. Jadi dia tahu siapa yang melihara. Jadi begitu. Tapi semua memang butuh jemur ya, semua jenis reptil ya. Ya, butuh kehangatan. Tapi kalau untuk gecko ini dia kan tipenya juga Pak ya? Sangat kecil, Pak ya. Tipenya tipe cicak. Untuk dijemur dia pasti dehidrasinya langsung dehidrasi kalau ini. Jadi dia butuh tempat yang hangat aja. Enggak begitu. Enggak perlu dijemur langsung sinar matahari. Tapi kalau tipe iguana, ular itu memang atau kura-kura itu memang harus langsung terkena sinar matahari untuk proses pencernaannya. Ini, Pak, hewan-hewan seperti ini kalau habis dijemur dia tuh nafsu makannya kan lebih. Nafsu makannya langsung timbul. Kalau hewan-hewan seperti iguana, ular, kura-kura itu, dia langsung timbul nafsu makannya. Leopard gecko, Pak ya. Leopard gecko untuk jenisnya sendiri saya lupa yang ini jenisnya, tapi ini umurnya baru 1 bulan yang ini. Usianya baru 1 bulan, baru sangat baby, Pak. Nah, ini leopard gecko tramper ini. Tramper. Ini usianya sekitar 3 bulan. Nah, itu kok ada tisunya basah karena kencingnya atau memang dibasahi, Mas? Ya, dibasahi. Karena manfaatnya apa? Untuk menyerap air, Pak. Jadi untuk minumnya dia. Jadi saya kan
memang nggak selalu menyiapkan air di dalam, jadi tisu ini saya semprot dengan air agar hewan ini minumnya langsung dari serapan air. Tapi setiap hari saya ganti, setiap hari. Setiap hari saya ganti biar tidak menimbulkan jamur. Iya. Sama seperti tarantula ini, Pak. Jadi tarantula yang saya punya ini kan ada jenis Grammostola pulchripes dan satunya ini Nandukromatus. Yang ada di sini Nandukromatus karena Grammostolanya lagi saya titipkan ke rumah satunya. Untuk Grammostola ini untuk Nandukromatus ini tarantula ini saya siram aja sudut-sudutnya dengan air. Saya basahi agar lembab. Karena tarantula ini kalau minum dia akan akan mengambil serapan air yang ada di dalam kokopit, Pak. Kokopit itu alasnya ini. Alasnya ini namanya kokopit. Itu tidak perlu diganti selamanya atau ada rutinnya? Ya, kokopit ini kalau saya baca di artikel dan sejumlah penjelasan dari para kiper tarantula yang sangat-sangat senior, yang mereka yang udah lama keep, untuk kokopitnya tidak perlu diganti, hanya membersihkan sisa-sisa makanannya. Jadi seperti jangkrik, sisa-sisa kakinya itu harus diangkat. Ini yang masih liar ya, Mas ya? Ya, ini instingnya belum bonding, Pak. Belum jinak. Ini jenisnya Spray ini, Pak. Sampai target berapa lama lagi bisa jinak seperti yang temennya ini? Nah, untuk itu di situ kelebihannya reptil, Pak. Jadi kecepatan durasi jinaknya itu ditentukan oleh kita. Sering kita menghandle, sering kita istilahnya berkomunikasi lah, dalam artinya sering bertemu, sering handle, itu sering cepat sekali jinak. Paling bahaya dia sampai menggigit. Kalau untuk iguana ini, Pak, dia untuk menggigit di umur segini itu sangat jarang. Sangat jarang, kecuali kita memang benar-benar mengkasari. Nah, tapi kalau untuk di saat usianya sudah dewasa, sudah waktunya untuk berkembang biak atau kawin, di saat dia birahi, dia di situ agresif, pasti menggigit. Nah, makanya untuk di saat birahi biasanya iguana itu dilepaskan di kandang dan hanya diberi makan tanpa dihandle. Karena sangat berbahaya, karena kalau tidak tahu caranya untuk memegang pasti tergigit. Nah, efek buruk apa ini dari sifat liarnya itu apa yang perlu diwaspadai? Escape, Pak. Escape. Kabur ya. Ya. Iguana ini pelari tercepat, Pak. Karena dia kalau kabur itu sangat cepat sekali larinya. Iguana ini. Karena dia menggunakan dua kakinya di belakang itu untuk lari. Justru kaki belakangnya ya? Iya, dia kan mengangkat tangan depannya. Dan tekanan ekornya pengaruh nggak, Mas? Pengaruh, Pak. Itu ekornya saya lihat kan kuat sekali tuh. Iya. Ekor iguana ini kalau dipegang kuat, Pak. Tapi kalau dia di saat merasa terancam, dia akan memutuskan ekornya seperti ini, Pak. Seperti cecak kalau gitu. Nah, seperti ini. Ini kan bekas putus, Pak, hitam ini. Sampai ujung itu. Ini bekas putus ini, Pak. Jadi waktu itu saya pertama keep, dia berontak, akhirnya dia lepas, saya pegang ekornya langsung putus. Secara ringan ya putusnya. Padahal kalau diangkat dia kuat sebenarnya, tapi kalau merasa terancam dia akan memutuskan ekornya, tapi bisa tumbuh untuk di ekornya, Pak. Bisa tumbuh lagi. Dan normal bisa nyambung seperti tidak putus ya ini ya. Ya, cuman hanya yang membedakan nanti warnanya. Warnanya nanti dia kan tidak akan mengeluarkan motif seperti ekor awalnya. Nah, tadi Mas Nyoman bilang mengenai pergantian kulit ya. Iya. Itu berapa bulan sekali atau berapa durasi untuk penggantian kulit itu? Baik, untuk kulit reptil ini ditentukan sama pertumbuhannya, Pak. Jadi namanya shedding. Shedding ini ditentukan sama pertumbuhannya. Semakin dia makannya semakin lahas, semakin lancar, dan tubuhnya semakin
bertambah beratnya, dia akan sering shedding. Oh. Dia akan sering ganti kulit. Apalagi kita merawatnya secara benar. Jadi menjemur setiap hari, terkena sinar matahari akan sering kali shedding, dan setiap kali shedding di kulit barunya itu akan mengeluarkan motif baru atau warnanya akan mutasi, Pak. Jadi menjadi warna baru gitu. Seperti itu. Dan tidak selalu warna yang seperti ini ya, bisa berubah ya. Bisa berubah di reptil. Di situ menariknya reptil. Oke. Jadi dia untuk warna, dia akan setiap kali ganti shading, dia akan mengeluarkan warna lebih cerah, dan bahkan ada beberapa motif itu yang baru dari shading itu. Dan shading itu memang dibutuhkan di saat hewan reptil kita itu terluka. Oh ya. Jadi kalau ada goresan luka, tapi kalau sudah posisi ganti kulit, dia kan lukanya akan terbawa. Goresannya akan terbawa. Jadi akan sembuh lagi, kulitnya normal gitu ya. Iya. Oke. Kalau manusia bisa gitu enak ya. Nggak perlu operasi plastik. Iya. Sangat kulit. Oke. Ini sama buah-buahan, sayuran juga. Untuk leopard gecko ini dia itu makanannya jangkrik, kecoak Dubai. Makanannya. Jadi durasi makannya itu 2 hari sekali, ada yang 1 hari sekali. Lihat tingkat performa makannya, Pak. Jadi ada yang rakus sekali, ada yang malu-malu gitu. Jadi untuk tingkat makannya 1 kali makan ya 2 sampai 3 ekor jangkrik. Ya. Nah, budgetnya piro Mas? Makan kayaknya sayur anu kan gampang, murah sekali ya ini. Iya. Nah kalau ini kan seperti jangkrik ini kan juga cukup nggak gampang nyarinya kan. Nggak gampang. Meskipun murah tapi nggak gampang. Ya gampang. Ya untuk jangkrik ini ya seminggu saya hanya mengeluarkan budget sekitar Rp2.000 untuk jangkrik ini. Seminggu? Tapi, ya seminggu. Cuman kebutuhan jangkrik ini balapan sama teman-teman penghobi burung. Oh ya. Jadi kadang itu karena saya butuhnya hanya seminggu sekali beli, kadang kalau dari penjual itu pasti kalau kita kalah cepat dengan teman-teman penghobi burung ya habis, Pak. Murah tapi ya itu tadi banyak yang mencari jangkrik gitu. Tapi sudah ada tempat khusus untuk langganan beli makanan ya Mas? Ya untuk makanannya saya khusus, Pak. Jadi di dekat rumah ini kebetulan ya ada suara salah. Jadi kebetulan di dekat rumah ini ada orang jual pakan burung. Jadi saya selalu ditelepon setiap 1 minggu sekali untuk Oh, dia langsung malah ngontak ya, ngasih tahu ya. Tetangga juga ya di belakang rumah. Oke. Jadi, tapi kalau untuk iguana ini saya beli langsung ke pasar. Saya beli di saat malam hari karena baru datang kangkungnya dan fresh. Dan saya selalu mencuci terlebih dahulu kangkungnya itu sebelum diberikan ke iguana ini untuk memastikan bahwa pets kita itu bersih dari dari kuman atau apa. Bakteri. Ya. Untuk kangkung juga tidak mahal sekali, Pak. 1 ikat itu Rp1.000 ya. Iya. Nah, untuk di tarantula ini juga konsumsinya juga jangkrik, Pak. Cuman durasi makannya agak sedikit lama. Durasi makannya seminggu 2 kali, 2 jangkrik. Maksudnya 2 jangkrik. 2 jangkrik. 1 kali makan langsung saya kasih 2, langsung disikat semua. 1 minggu sekali makan 2 jangkrik. Nah ini ada kemungkinan lepas nggak Mas? Ketika misalnya sampai ngasih makan gitu kan mesti dibuka tutupnya tuh. Ya. Bagaimana Enggak, untuk tipe Nandu Chromatus ini dia bukan tipe sangat agresif. Dia sangat tenang. Sangat tenang. Dia hanya agresif saat terancam saja. Jadi sangat tenang dan nafsu makannya sangat tinggi Nandu Chromatus. Jadi kita kasih makan pasti langsung disikat ya. Pasti langsung disikat, diajar dengan tariknya. Menyenangkan. Nah Mas, kira-kira masih ada yang mau dikoleksi lagi nggak? Ini rencana misalnya mau beli apa untuk nambah koleksi sampean ini? Nah di sini
Pak Pra. Jadi keunikannya teman-teman reptil itu upgrade istilahnya, Pak. Jadi binatang di reptil itu ada yang low budget, ada yang apa namanya medium, dan ada yang premium. Nah, yang saya miliki ini masih low, Pak. Masih low budget. Jadi belum medium, belum apalagi premium. Jadi di hewan reptil ini banyak premium. Untuk jenis iguana ini ada premium, di jenis jenis leopard gecko ini ada yang premium, di jenis tarantula ada yang premium, di jenis ular ada yang premium. Nah, untuk yang low ini sampai kisaran piro, Mas? Nah, untuk green ini yang saya miliki ini, green Columbia ini kan asal muasalnya dari negara Amerika, Pak ya. Dari daerah Amerika, khususnya di bagian-bagian negara di daerah Amerika. Karena teman-teman di Indonesia ini pinter untuk melakukan breeding ternak, jadi memperbanyak sendiri di Indonesia. Dan untuk harga kisarannya di baby sekitar usia 3 bulan sampai 5 bulan, dia mencapai yang green ini sekitar di pasaran beda-beda sih, Pak. Memang melihat ininya apa namanya untuk warna dan motif itu sekitar 400 sampai 600 ribu. Oke. Oh, yang low aja segitu ya? Ya, untuk yang super red ini sekitar 600 sampai 800 ribu. Oh, ini di atasnya ya? Di atasnya super red ini, di atasnya hijau. Dan untuk yang premium ini di iguana itu sangat banyak sekali. Mulai dari medium premium sampai high premium. Termahal yang teman tahu berapa itu? Itu jenis-jenis apa ya, jenis-jenis hybrid gitu, Pak. Jadi seperti salah satunya itu seperti City Sonora. City Sonora itu ya bisa, Citesaurus itu bisa sampai berapa ya? Ya puluhan juta lah, Pak. Ada yang menjual puluhan juta. Karena apa ya, tingkat breedingnya juga mungkin susah. Iya. Tapi makanannya sama tuh, Mas? Sama, Pak, sama. Sama ya. Yang membedakan corak, warna, motif, dan spike-nya ini beda. Mungkin. Oh, apa kayak apa namanya? Tanduk-tanduknya nih. Iya, runcing-runcingnya. Ini terlihat kokoh tapi lembut bener ya, Pak. Lembut ini. Lembut dan mudah patah. Oh. Ya. Nah, ini sudah saya bonding, sudah terbiasa dengan saya, akhirnya menjadi Cina. Tapi kalau dia di saat untuk iguana ini di saat waktunya kawin, saya tidak berani menyentuh. Karena saya dulu pernah punya iguana sebelumnya, dia itu ukurannya sudah adult, sudah dewasa, dia waktunya kawin. Saya tidak tahu kalau dia itu posisinya. Uniknya iguana ini, Pak, kalau mau kawin, dia itu mengeluarkan warna yang sangat cerah. Warna sangat menarik. Oh, lebih menarik lagi gitu ya. Di situ dia ingin menonjolkan pesonanya kepada pasangan lawan jenis. Oke. Dia warnanya sangat mencolok. Di situ saya tidak tahu, saya handle, langsung saya distract tangan saya. Di situ saya tahu bahwa ini posisinya lagi birahi. Nah, nanti setelah masa birahi itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu kan masa birahi. Lewat dari bulan itu dia akan kembali lagi sifatnya. Oh, tidak lagi ya. Kembali lagi ya. Untuk sifatnya. Oke. Makasih Mas Nyoman, ini banyak ilmu, banyak apa namanya hal baru yang saya dapat di pertemuan ini. Menarik sekali, cantik reptilnya. Ini yang kecil kayak cicak. Iya, gecko kan cicak, Pak. Cicak. Cuman jenisnya leopard. Ya, ada gecko tokai, jenis tokai. Oh. Dan kalau ini jenis ini leopard. Pak, nanti maksimal besarnya berapa senti, Mas? Maksimal sekitar kalau gecko ini 30-an, Pak. Oh, sampai 30 bisa ya. 30-an, 30 cm. Oke, ini kan ini sekitar 30-40-an ya. Nah, kalau untuk iguana ini sudah 65 ini, Pak.
Ini sudah 60. 65. Ini kan dihitung dari kepala sampai ujung ekor. Oke, ekor ya. Jadi untuk reptil itu biasanya dari ujung kepala sampai ujung ekor. Ngukur size-nya. Oke, makasih. Siap sama Pak Prat. Menarik sekali koleksinya, sahabat ini Surabaya. Nah, kita penuhin rasa penasarannya setelah beberapa kali gagal live. Sekarang langsung aja ke rumahnya. Ya. Sibukan juga. Baik, makasih. Sampai ketemu lagi di agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.